Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran teologi sistematika tentang keluarga Kristen, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami, untuk kembali kami menikmati hari ini dengan mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau terus berikan buat kami untuk kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni hidup kami, biar hidup kami terus fokus kami kepada karya salib-Mu yang luar biasa. Kerinduan kami Tuhan, kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, oh Tuhan Yesus, pertolongan-Mu dalam ibadah Zoom kami ini Tuhan. Tuhan tolong kami, biar apa yang kami dengar pagi ini kami baca, biarlah itu semua daripada-Mu. Engkau saja yang berikan kami pengertian Tuhan. Oh, biar kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kami, biar dalam setiap keluarga demi keluarga yang mendengarkan Tuhan Yesus, oh Tuhan boleh terpancarkan kasih-Mu yang luar biasa, hingga keluarga-keluarga-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang percaya kepadamu boleh berdampak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang akan bergabung saat ini atau mendengarkan rekaman. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu. Kami sungguh percaya Engkau sudah mempersiapkan luar biasa Tuhan. Biar hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus terus menyertai hamba-Mu. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sama-sama kembali bisa dalami kebenaran firman Tuhan. Kita percaya oleh firman Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik, hubungan suami istri yang lebih baik, hubungan orang tua anak yang lebih baik. Kita punya firman yang dapat kita andalkan. Kita punya firman yang bukan hanya menginspirasi kita, tetapi juga memampukan kita. Firman yang hidup, firman yang menyatu dengan Roh Kudus. Firman itu menginspirasi dan juga memampukan kita. Kita melanjutkan bahasan minggu lalu, bagaimana kita memuridkan anak-anak. Ada 2 poin, kita akan masuk ke poin yang kedua. Kita awali dulu dengan pendahuluan atau pengulangan sedikit apa yang sudah kita lihat minggu lalu. Memuridkan bukanlah peran yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen super, bukan hanya untuk pendeta, majelis, pelayan, tetapi menjadi tugas setiap pengikut Kristus. Anak-anak kita bukan sekadar keturunan kita, tetapi juga merupakan anak didik kita. Semua yang telah kita pelajari dari firman, dari hubungan intim kita dengan Kristus,
itu perlu kita, bahkan harus kita wariskan, teruskan kepada anak-anak kita. Kita lihat minggu lalu bahwa metode pemuritan Kristus itu menjadi standar. Tuhan Yesus mengundang para muridnya untuk mengikutinya dan hidup bersamanya. Bukan seperti membuka sekolah atau universitas, bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengajak para murid tinggal bersamanya. Itulah pemuritan yang Yesus wariskan kepada gereja. Kisah panggilan Kristus terhadap Yohanes dan Andreas. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka, Yohanes dan Andreas, mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi kita lihat minggu lalu bahwa untuk menjalani pemuritan yang alkitabiah, maka setidaknya dua hal penting ini perlu lebih dulu kita jalani sebagai orang tua. Pertama, mendengar pengajaran Kristus, dan kedua, mengikuti keteladanannya. Tentang bagaimana cara kita mendengar, kita sudah bahas Jumat lalu. Kita akan melihat tentang mengikuti keteladanannya di pagi hari ini, puji Tuhan. Dua poin, dua hal yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberi teladan. Nggak bisa kita pilih salah satu. Dua-duanya penting bagi setiap orang tua untuk mewariskan perkara-perkara yang indah bagi anak-anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nggak bisa hanya meneliti pengajarannya, menggali dalam PA dan Bible Study, tetapi ogah-ogahan, tergantung mood saat bicara tentang mengikuti teladan Yesus. Nggak bisa seperti itu. Sebaliknya juga kita nggak bisa menjadikan Yesus sebagai role model tanpa memperhatikan pengajarannya, tanpa mendalami, merenungkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang para rasulnya ajarkan. Dua-duanya harus menjadi bagian kita. Kita perlu seimbang dalam kedua hal ini. Mendengar, mendalami, merenungkan pengajaran Kristus, dan memperhatikan, melihat dengan baik-baik untuk mengikuti keteladanan Yesus. Puji Tuhan. Mengikuti teladan Kristus, saudara-saudariku, kita memiliki janji-janji ini dari Allah. Jadi kita harus membuat diri kita sendiri bersih, bebas dari segala sesuatu yang membuat tubuh dan roh kita kotor, cemar, najis. Rasa hormat kita kepada Allah haruslah membuat kita berusaha untuk menjadi suci sepenuhnya melalui cara hidup kita. Menjadi orang tua itu kenapa? Seperti mewajibkan kita untuk menyucikan diri
dari kekotoran, kenajisan dunia ini. Karena anak-anak kita kerap kali mengikuti kebiasaan, pola bicara, pola hidup yang mereka saksikan di hidup kita. Kita udah belajar banyak kebenaran firman, kemudian kita bisa memberi nasihat-nasihat yang alkitabiah terhadap anak-anak kita. Nasihat tersebut kita sertai dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Nasihat alkitabiah tersebut kita sertai dengan argumen yang kuat. Tapi semua itu menjadi rapuh jika tidak dibarengi dengan keteladanan hidup kita. Sealkitabiah apapun nasihat kita, itu menjadi dasar yang rapuh. Sulit untuk anak-anak kita berdiri di atas dasar ini. Nasihat kita menjadi nasihat yang kurang dapat diandalkan untuk mereka bersandar jika tidak disertai dengan keteladanan yang kuat. Karena itu sekali lagi kita memang perlu dalami firman Tuhan. Tetapi mau nggak mau itu harus terwujud dalam tindak tanduk kita, perkataan kita, cara kita merespons masalah. Menjadi orang tua artinya dengan membentuk kehidupan orang lain. Memikirkan dengan seksama, teliti, serius, akan pengaruh kita terhadap hidup orang lain. Itu termasuk dalam panggilan Allah kepada setiap umat yang telah Ia pilih. Ia mau kita sering memikirkan, kalau saya seperti ini, dampaknya apa ya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada junior saya. Kalau saya lakukan ini, dampaknya apa ya kepada mereka? Dampaknya positif atau negatif ya? Nah, itu kan terus kita pikirkan dengan seksama, terus menerus menjadi termasuk bahan refleksi harian kita. Apa ya dampaknya bagi orang lain? Tentu dimulai dengan orang-orang yang serupa dengan kita. Pengaruh rohani semacam ini lebih kuat daripada pengaruh faktor biologis. Terbukti ayah angkat yang mengadopsi anak, ayah tiri, itu pengaruhnya lebih kuat daripada ayah kandung. Seorang anak yang dibesarkan oleh ayah angkat karena ia nggak tahu ayahnya siapa, ia akan dipengaruhi banyak oleh si papa angkat, si mama angkat. Menjadi orang tua menyerupai mesin fotokopi. Anak-anak bagaikan hasil fotokopi dari perkataan dan perbuatan orang tua. Kita sangat berperan menentukan karakter dan masa depan mereka. Saat menyadari kenyataan ini, realita ini, kita
sadar bahwa kita punya challenge, kita punya tantangan. Memang kita dipanggil untuk itu, tetapi kita tahu itu sesuatu yang berat. Karena sekali lagi gitu, kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita orang tua membentuk anak-anak kita. Itu panggilan, kepercayaan, sesuatu yang sifatnya mulia karena Allah percayakan kepada kita, tapi juga merupakan tantangan, big challenge, tantangan yang besar, yang berat, tantangan yang serius bagi setiap orang tua. Jika kita bisa sikapi dengan benar, maka kita percaya. Challenge tersebut, tantangan tersebut membuat kita terus berhati-hati, waspada, nggak sembarangan jalan hidup ini. Kesadaran kita bertanggung jawab terhadap anak-anak itu bisa merupakan salah satu cara Allah menghindarkan kita dari banyak dosa. Kesadaran kita bertanggung jawab terhadap anak-anak merupakan salah satu pengingat, reminder, agar kita tidak menyalahgunakan jaminan keselamatan untuk kita tetap dalam dosa, untuk kita nggak mau berjuang, meraih kekudusan, untuk kita tetap berada di zona nyaman kita. Salib menyelamatkan, Kalvari menyelamatkan. Karya Yesus sempurna. Namun seringkali pengajaran yang begitu mulia ini oleh dosa kita menjadi pengajaran yang membuat kita terbuai dalam zona nyaman. Kita pikir, saya sudah pasti selamat. Saya nggak mungkin masuk neraka. Dan membuat kita nggak mau berjuang hadapi dosa. Tantangan yang dosa berhadapan nggak membuat kita berjuang, tetapi kita menyerah, kalah. Tuhan Yesus tolong kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi setiap umat tebusannya, tak ingin kita mengalami kegagalan secara rohani. Ia ingin setiap anaknya terus bertumbuh. Seperti pohon yang subur, haleluya. Dan berbuah, amin. Seperti pohon yang terima nutrisi yang terbaik. Pohon yang berada di tanah yang subur, pohon yang menerima hujan, pohon yang bahkan terima pupuk. Haleluya, haleluya. Itu kerinduan Bapa, puji Tuhan. Karena itu kita menegaskan pentingnya pertumbuhan rohani. Melalui nasihat Rasul Petrus, kita akan lihat ayatnya, Tuhan ingin kita dengan sungguh-sungguh berusaha, berjuang, menambahkan hal-hal baik kepada iman kita. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang.
2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sungguh-sungguh berusaha mengingatkan kita pada disiplin kuat para atlet dalam berlatih untuk sebuah event olahraga. Juga mengingatkan kita pada daya juang para atlet ini dalam memenangkan pertandingan. Kita yang suka menonton sepak bola, kita bisa lihat para pemain akan terus berjuang sebelum wasit meniup peluit. Mereka akan terus berjuang, berusaha mengejar kemana lawan mendribling bola, mempertahankan daerah mereka sekuat tenaga mereka, melompat setinggi mungkin, siap jatuh karena didorong, disengkat oleh lawan. Segala bentuk pengorbanan itu mewakili sikap sungguh-sungguh berusaha. Agresifnya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, itu akan menghasilkan kekristenan yang produktif. Hidup kita akan mempengaruhi banyak orang secara positif. Dimulai dari anak-anak kita. Sebab apabila semuanya itu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara seiman, kasih kepada semua orang, ada pada kita dengan berlimpah-limpah karena kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan hal-hal itu pada iman yang dianugerahkan Kristus di Kalvari. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Gak mudah jadi orang tua, berat, tetapi kita mau bersyukur punya tanggung jawab ini, bersyukur terima panggilan ini. Dan kita mau menghargainya dengan berusaha sungguh-sungguh. Haleluya. Sebaliknya, kemalasan dan ketidaktekуnan di mana kita melakukan penambahan hal-hal baik tadi, ogah-ogahan, berdasarkan mood, tergantung mood kita, itu akan membuat kita buta dan picik. Sebagai orang tua Kristen, kita akan meninggalkan teladan buruk bagi banyak orang, dimulai dari anak-anak kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki, sekali lagi saya daftarkan, tidak memiliki kebajikan, jadi hanya punya iman tok, tidak memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang, tidak memiliki 7 hal ini, atau minim banget 7 berkat rohani ini, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kita akan meninggalkan dampak yang buruk bagi banyak orang. Dalam Alkitab mudah dibaca,
Tetapi orang yang tidak bertumbuh dalam berkat-berkat ini sesungguhnya buta. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang mereka miliki. Ya tadi ya, karena malas-malasan. Semua tergantung mood kita. Itu akan membuat Petrus gambarkan seperti menaruh katarak di bola mata kita. Menempatkan katarak sehingga keselamatan yang begitu mulia, yang sinarnya berkilau-kilauan, menakjubkan, mengagumkan, kita nggak bisa lihat. Pengampunan dosa yang kita terima saat lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan atas segala dosa, itu nggak bisa kita hargai. Jadi mungkin saja kita benar nih masuk surga karena sudah diselamatkan. Sudah lahir baru. Tapi saat kita nggak sungguh-sungguh berusaha, berjuang, disiplin, maka nggak ada buah-buah rohani yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Oleh sesama kita. Nggak ada jiwa-jiwa yang kita muridkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya bisa mempengaruhi jiwa-jiwa ini, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Ini bukti penghargaanku terhadap Kalvari. Jiwa-jiwa yang ku pengaruhi, ya Yesus. Bertumbuh secara rohani bukan menjadi penyebab kita masuk surga. Bukan tentang usaha kita capai surga. Melainkan tentang tadi pertama tentu menghargai anugerah keselamatan. Dan tentang meninggalkan teladan yang otentik bagi anak-anak kita. Untuk anak-anak kita teladani, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mudah kita pelajari, tetapi saat kita sungguh ingin mewariskan perkara-perkara baik, buah-buah rohani yang manis, yang segar, yang menginspirasi bagi anak-anak kita. Perjuangan yang konsisten itu mau nggak mau harus jadi bagian hidup kita. Sekali lagi, belajar sih gampang. Menerapkannya secara konsisten, terus-menerus di sepanjang hidup kita, itulah tantangan sebenarnya. Bukan dengan kekuatan kita. Hasil relasi kita dengan Kristus lewat doa-doa kita, lewat ketergantungan kita yang terus kita kembangkan di saat-saat teduh kita, di perenungan pribadi kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Jadi di ayat-ayat yang sudah kita pelajari secara singkat tadi, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9, 5 sampai 9, 2 Petrus 1, di sini Petrus sungguh men-challenge, menantang orang-orang percaya untuk tinggalkan zona nyaman, tinggalkan dosa, bereskan dosa, untuk melihat diri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan tidak terus mengalihkan
tanggung jawab kepada pihak lain. Ini kan menjadi rahasia umum. Terlalu banyak orang tua mengaku Kristen, bahkan mereka sudah lahir baru, sudah diselamatkan, bukan Kristen palsu, bukan. Di sini Paulus menantang, Petrus menantang orang-orang percaya. Dosamu dulu sudah diampuni. Berarti kan orang-orang yang lahir baru. Orang-orang sudah diselamatkan. Petrus bicara kepada mereka. Kita lihat di ayat 9 tadi. Dosa-dosa yang dahulu sudah dihapuskan. Itu kan menunjuk kepada orang-orang lahir baru. Petrus sedang bicara kepada orang-orang yang lahir baru. Tetapi yang enggan menambahkan hal-hal baik kepada iman mereka. Ogah-ogahan. Petrus sedang challenge mereka, tantang mereka. Jangan saat anak-anak tidak hidup dalam takut akan Tuhan, salahkan gereja, salahkan pendeta, salahkan guru sekolah minggu. Kita bisa sama-sama belajar di bagian ini. Puji Tuhan. Jadi kita lihat, Alkitab itu nggak main-main. Alkitab sangat serius dengan pertumbuhan rohani. Karena Alkitab tahu hukumnya seperti apa. Efek dominonya seperti apa. Alkitab tahu. Yang nulis Alkitab Allah Maha tahu. Ia tahu persis dampak dari hidup yang asal-asalan meski sudah lahir baru. Alkitab karena itu nggak main-main, Alkitab serius dengan pertumbuhan rohani. Karena hanya lewat pertumbuhan rohani ada keteladanan yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Tentu kita terus diajari keselamatan mereka tergantung diri mereka sendiri, pribadi mereka. Tapi kita punya panggilan, tanggung jawab, challenge untuk mewariskan hal-hal baik, buah-buah yang manis, segar, dan menginspirasi bagi mereka. Dihubungkan sedikit, meski nggak persis, dengan Musa ketika ia memperhadapkan berkat dan kutuk kepada bangsa Israel. Sekarang kamu boleh memilih antara berkat dan kutuk. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Musa di ayat-ayat sebelumnya. Kalau kamu sudah mengalami semua penderitaan itu dan hidup di antara bangsa-bangsa asing, tempat kamu dicerai-beraikan Tuhan Allahmu, kamu akan teringat kepada pilihan yang saya berikan kepadamu. Ya, ada banyak kali orang tua baru sadar ketika anak-anaknya sudah bertumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang bejat, anak-anak yang tidak tahu terima kasih, anak-anak yang hidup kurang ajar, dikuasai oleh dosa, tidak menjadi berkat bagi masyarakat. Baru orang tua engeh, sadar. Lewat pembelajaran ini kiranya sebelum kita sampai kepada kondisi seperti itu, kita sudah sadar lebih dulu. Semakin cepat kita sadar dan membenahi diri, itu tentu akan lebih baik, jauh lebih baik. Puji Tuhan. Kita seperti ayat ini akan melihat kutuk dan berkat. Konsep dapat dikatakan konsep PL, tetapi yang perlu kita perhatikan bisa menjadi reminder, bisa menjadi
cara Allah untuk jaga kewaspadaan kita. Kutuk orang tua. Beberapa contoh kasus dari lingkup sejarah, lingkup psikolog dan konseling mengungkapkan tentang bagaimana dosa itu kerap kali turun dari generasi ke generasi, ke anak, ke cucu, ke cicit. Contohnya dari sejarah, perselingkuhan Sonia Keppel dan Raja Edward itu mempengaruhi cicit yang bernama Camilla Shan yang berselingkuh dengan Pangeran Charles. Kita bisa lihat dari gambar ini, cicitnya dari Alice Edmonston itu bernama Camilla Parker Bowles yang merupakan selingkuhan Pangeran Charles. Dan sekarang mereka jadi raja dan ratu di Inggris. Di zaman Edward dan Alice mungkin dampaknya nggak terlalu kontroversial. Tetapi ketika Charles dan Camilla, itu kita tahu bersama, itu dampaknya internasional. Jadi itu memberi gambaran kepada kita. Mungkin saat ini dosa kita orang tua dampaknya kecil. Tetapi mungkin ke cucu cicit kita itu dampaknya jauh dan jauh lebih besar. Sekali lagi, itu merupakan reminder bagi kita untuk terus waspada. Merupakan salah satu cara Allah untuk menghindarkan kita dari banyak dosa. Selanjutnya dari dunia konseling, para psikolog mendapati bahwa dosa itu cenderung diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Seorang konselor bernama Patrick Carnes menceritakan sebuah kasus di mana ia mendapati seorang pasien yang berperilaku eksibisionis. Eksibisionis itu gangguan perilaku seksual, puas ketika mempertontonkan alat vital di muka umum kepada orang banyak, kepada orang asing. Itulah perilaku eksibisionis. Nah, ternyata saat pasien ini cerita kepada Patrick, kemudian didalami, ternyata ayahnya juga seperti itu, ayah pasien. Kemudian dua pamannya juga seperti itu, memiliki kelainan eksibisionis. Bahkan ada dua sepupunya juga memiliki gangguan yang sama. Nah, dalam perspektif rohani, kita coba melihat dalam pandangan yang lebih luas. Kita dapat melihat bahwa ketika orang tua jatuh, apalagi menikmati sebuah dosa, maka si orang tua seperti sedang menggali lubang yang begitu dalam di mana keturunannya akan mudah terjatuh ke dalam lubang yang sama. Itu perspektif rohaninya. Gambaran yang bisa kita lihat secara lebih luas. Karena itu, kembali ke bahasan kita, pengorbanan Kristus di Kalvari memang telah mengampuni dan membebaskan kita dari kutuk turunan. Tapi di sisi lain kita perlu terus waspada bahwa kecenderungan tadi
Dalam banyak kasus, apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh opa, oma, eyang, buyut, itu banyak kali, kerap kali berpengaruh terhadap cucu, anak, cucu, cicit. Karena itu saat kita dapati diri kita begitu kuat diikat oleh dosa, berhala-berhala memperbudak kita, maka kita perlu bergumul dengan Tuhan dan kita perlu terbuka terhadap cara Tuhan membebaskan kita. Mungkin termasuk di dalamnya adalah meminta bantuan psikolog atau konselor. Hal ini sering saya singgung. Seperti halnya tubuh jasmani kita saat sakit butuh dokter, Tuhan bisa pakai dokter, tenaga medis untuk kesembuhan kita, kesembuhan tubuh jasmani kita. Demikian pula saat jiwa kita mengalami penyimpangan-penyimpangan yang memang butuh dokter jiwa, butuh konselor rohani, butuh psikolog profesional. Karena tadi kita perlu ingat, keterikatan dosa tersebut bisa berpengaruh terhadap anak, cucu, cicit kita. Kita perlu waspada dalam hal ini. Puji Tuhan. Bersyukurnya tentu bukan hanya berkat, bukan hanya kutuk yang tersedia bagi kita, tetapi lebih dan lebih di atas kutuk kita percaya Allah yang suka melimpahkan berkat itu menyediakan yang namanya berkat turunan. Glory, glory, glory bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat Allah mengizinkan dosa turunan ada, tentu dia akan sangat lebih senang saat dia membagikan berkat turunan. Dalam hal ini, kembali kita diingatkan tentang Eunike dan Lois yang menyediakan, mewariskan pengaruh baik, buah yang segar, manis, dan menginspirasi bagi Timotius. Timotius, anak dari Eunike, cucu dari Lois. John Calvin menulis seperti ini tentang Timotius. Ketika masih bayi, ia dibesarkan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ia dapat meneguk kesalehan bersamaan dengan ASI sang ibu. ASI dari Mama Eunike. Pengaruh sangat kuat mereka berikan. Eunike dan Lois berikan kepada Timotius sangat amat kuat. Buktinya, papanya Timotius yang diyakini bukan orang percaya, pengaruh papanya Timotius yang bisa kita katakan hidup dalam dosa, terikat oleh dosa. Pengaruhnya dikalahkan oleh pengaruh Eunike dan Lois terhadap Timotius. Ini tentu memberi harapan luar biasa bagi kita. Kita yang mungkin punya opa oma, papa mama jahat luar biasa. Tetapi kita yang kenal Yesus, belajar firman, mau sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita hal-hal baik tadi, kita percaya pengaruh kita lebih kuat daripada pengaruh opa oma, papa mama kita yang bejat terhadap anak-anak kita, terhadap generasi penerus kita. Ini kan janji yang luar biasa.
Saat kita mengerti, kita punya pengharapan yang bertambah-tambah dari hari ke hari. Kuatnya pengaruh Yunike mengalahkan teladan buruk papanya Timotius. Tentu bicara tentang istri yang suaminya belum kenal akan Tuhan, suami yang istrinya belum kenal akan Tuhan. Saat si suami atau si istri benar-benar berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman mereka perkara-perkara rohani, pengaruh mereka luar biasa kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita pagi hari ini bicara tentang kutuk yang sangat menyeramkan bagi kita. Tadi ya, bisa merupakan salah satu cara Allah jaga kita, menghindarkan kita dari banyak dosa. Tetapi kita tutup, haleluya, pagi ini dengan pola atau janji yang Tuhan sediakan lewat kehidupan Timotius. Kita bersyukur, puji Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan reflektif. Apakah saat ini kita sedang meninggalkan contoh yang otentik untuk diikuti anak-anak kita kelak? Apakah mereka lihat dari hidup kita akan membawa mereka kepada Tuhan? Atau justru menghalangi mereka datang kepada Tuhan? Tutup dengan perkataan atau tulisan Rasul Paulus. Jadi, ikutilah teladan saya, sama seperti saya juga ikuti teladan Kristus. Kita yang tetapkan hati kita, memberi diri, memberi tangan kita digandeng oleh Tuhan Yesus. Kemana Ia pimpin kita, kita percaya kita akan mewariskan teladan otentik, teladan unik, hasil relasi kita pribadi yang unik ini dengan Kristus. Masing-masing kita berbeda. Masing-masing kita berbeda. Kita memang nggak bisa beri teladan yang sempurna. Tapi kita bisa mewariskan teladan yang murni. Gambaran otentik, hasil hubungan relasi kita dengan Kristus hari ke hari. Kita nggak bisa tinggalkan teladan yang sempurna bagi mereka. Bagi anak-anak pasti banyak salah dosa kita. Tapi biarlah hari ke hari itu merupakan pengalaman kita bersama Kristus. Maka kita akan punya buah-buah yang unik. Memang ada sedikit asamnya, tetapi manisnya lebih banyak. Memang ada sedikit mungkin lobang hasil ulat di buah kita, tetapi masih bisa dicongkel, masih ada bagian yang bagus dari hidup kita yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Itulah buah yang otentik, teladan yang otentik, hasil hari ke hari kita berjuang, terus berserah, berjuang mengalahkan daging saat Tuhan tuntun kita kemana. Kita yang digandeng oleh Kristus, dituntun kemana, diajari tentang apa. Kita mau berjuang untuk kalahkan daging dan ikuti tuntunan Kristus, ikuti teladan Kristus. Kita percaya kita bisa berkata kepada anak-anak kita, ikutilah teladan papa, ikutilah teladan mama. Nggak sempurna kita, tapi kita bisa memberi buah yang unik hasil hubungan kita dengan Kristus. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini menginspirasi banyak orang tua untuk hidup
di dalam takut dan gentar akan Tuhan, tidak menyalahgunakan jaminan keselamatan, tetapi menghargai lebih dan lebih lagi karya Kalvari dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita apa saja tadi? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, pembelajaran yang luar biasa. Kami sebagai orang tua juga langsung teringat ya, biar kita mendidik anak-anak kita itu bukan dengan otoriter gitu ya, maunya kita gitu, tapi biarlah kita bisa menjadi teladan seperti yang terakhir dikatakan Paulus ya tadi dalam 2 Korintus 11 ya. Ikutilah teladanku karena dia mengikuti teladan Kristus. Biarlah kita terus berpegang pada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Puji Tuhan, mungkin Niar ada yang mau menambahkan atau mau ditanyakan Niar, boleh atau berbagi. Iya Kak, selamat pagi Bung, makasih untuk Bagi. firmannya. Eh, iya, kalau dari saya itu dulu beberapa tahun lalu tuh saya pernah dengar khotbahnya Francis Chan, terus dia tuh sama istrinya tuh bilang gitu, eh, segala hal itu dalam berkeluarga, dalam kita itu berpasangan, yang paling penting itu adalah taruhlah pikiranmu pada perkara-perkara yang ada di atas. Jadi kita tuh harus terus menaruh perkara pada hal-hal di atas, hal-hal kekekalan, bukan hal yang duniawi gitu. Bagaimana kita tuh mengasihi Tuhan lebih lagi dan cara-caranya lebih dari berkat-berkatnya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi menaruh pikiran pada perkara di atas itu apa ya? Jadi sebuah hadiah yang terindah gitu, yang bisa orang tua berikan buat anaknya, yang bisa suami atau istri berikan ke istri dan atau suaminya gitu. Jadi yang seperti kata Bung Saimi tadi, eh, kita harus apa ya, terus melekat sama Kristus gitu. Memang banyak hal-hal apa ya, bagus banget gitu loh cara-cara parenting di dunia gini, kayak saya suka sekali kayak adore kayak ada ibu-ibu yang mendidik anaknya dengan bagus, dengan luar biasa gitu. Tapi di atas segala metode parenting patterns yang bagus itu ada hal yang sangat mendasar gitu, yaitu menaruh hati dan pikiran kita pada perkara di atas. Bagaimana kita itu melekat pada Kristus, bagaimana kita itu transform, diubahkan dengan Roh Kudus gitu. Jadi em, kalau dari saya pribadi, saya nggak tahu ke depannya tuh mau ada apa gitu. Apakah Tuhan itu mengizinkan berumah tangga atau enggak gitu. Tetapi yang harus saya pikir dan prepare tuh mungkin apa itu saya dulu gitu. Jangan yang mungkin misalnya nih ketika udah berumah tangga jangan kayak mau pengen merubah begini, harus begini gitu. Tetapi sayanya dulu yang berubah, prepare untuk masa depan gitu. Kalau memang maksudnya tuh dari diri sendiri tuh apa ya, harus yang bisa dilakukan itu adalah terus berubah gitu dalam pembaharuan budi, terus berubah bagaimana berjuang diri sendiri dulu untuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Itu menambahkan dari iman saya, menambahkan pada hal-hal yang tadi Bung Femi sebutkan. Jadi kita berjuang dulu untuk diri sendiri sebagai parents. Jadi ketika itu sudah kita mulai berjalan dan berhasil, kita bisa melihat buah-buahnya untuk orang yang kita kasihi, termasuk anak kita. Ya mungkin itu dulu sih Bung. Makasih. Ya, makasih Niar. Oke, untuk pembelajaran kita saat pagi ini kita sudah selesai. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya Niar. Iya Kak.
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah Terima kasih. berikan kepada kami. Tuhan sudah membukakan hati, pikiran kami ya Bapa, untuk kami boleh terus Tuhan Yesus, untuk lebih hari ya Tuhan Yesus diubahkan oleh setiap firman-Mu, diubahkan oleh Roh-Mu ya Bapa. Kami mau terus berjuang Tuhan dalam iman kami, menambahkan pengendalian diri, penguasaan diri Tuhan Yesus, menambahkan kasih Tuhan Yesus, menambahkan kebajikan dalam diri kami ya Bapa. Bapa kami tahu kami punya taks ya Bapa, punya tugas dari setiap masing-masing hari kami dan itu tidak mudah ya Tuhan Yesus. Hanya kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau saja yang menolong kami ya Bapa untuk bisa berjuang ya Bapa, untuk bisa terus Tuhan Yesus menjadi pribadi yang pantas Tuhan, menjadi pribadi yang sudah Tuhan urapi untuk boleh Tuhan Yesus merawat keluarga-keluarga kami ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus semakin hari disempurnakan terlebih dahulu ya Bapa, agar kami boleh memberkati, agar kami boleh menjadi contoh teladan ya Bapa. Tuhan kami tahu ada banyak kesalahan ya Bapa, setiap kehidupan orang tua ya Bapa, kami tidak sempurna Tuhan Yesus, tetapi kami tahu Tuhan Engkau saja yang menyempurnakan ya Bapa. Engkau yang mengampuni, Engkau yang membawa ya Tuhan Yesus setiap hal yang broken ya Tuhan Yesus menjadi hal-hal yang indah di matamu ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu Engkau terus berbuat baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu mujizat-Mu ya Bapa membawa Tuhan Yesus kebaikan dalam hidup kami, membawa kekudusan bagi hidup kami, membawa kebenaran-kebenaran dalam hidup kami. Engkau saja yang terus bekerja untuk menyelamatkan seluruh anggota keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pelajaran Bible tadi kami percaya sudah Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Setiap pelajaran yang kami boleh lewati Tuhan Yesus, ada kuasa ya Tuhan Yesus dari segala firman-Mu, dan kami percaya itu akan merubah kami ya Bapa. Kami percaya itu juga boleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Kami tidak tahu bagaimana mereka boleh belajar seperti kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau punya cara lewat apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami kali ini dan keluarganya lebih heran lagi dalam setiap pelayanan, dalam setiap apa yang mereka lakukan ya Bapa. Menambah-nambahkan ya Tuhan Yesus apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan untuk melayani Engkau lebih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami sudah selesai dan menyerahkan ya Tuhan Yesus pelajaran hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.